Takkan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan Kau punya pertolonganmu. kerinduan Tuhan, supaya juga Tuhan, melalui kehidupan kami banyak orang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, dan urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup, kami menyerahkan doa ini. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar dengan tema menjadi berkat bagi masyarakat. Bacaan kita terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wah, ini ayat yang sangat luar biasa. Dibuang, diinjak orang. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang mau dibuang, diinjak, betul? Amin. Amin. Tapi dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kehadiran kita, keberadaan kita, orang pasti akan melihat. Amin. Amin. Tidak mungkin tersembunyi katanya. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kegiatan pelayanan gereja tidak terasa dampaknya pada kota? Seakan-akan gereja itu nggak ada. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita Bapak Ibu. Karena panggilan kita adalah menjadi garam. Katakan garam, amin. Panggilan kita adalah menjadi terang. Dan terang itu harus terus bercahaya. Ya. Mengapa perkumpulan-perkumpulan kekristenan, BAMAK, PGPK, BKSG, ada Asosiasi Pendeta Indonesia, API, gitu kan? Ada MUKI sekarang, berjalan sendiri-sendiri, bahkan saling berebut panggung. Ya. Mengapa kita bingung dengan badan-badan Kristiani atau sinode-sinode? Kita masuk sinode Gereja Betel Indonesia. Bahkan aras itu ada 6 di Indonesia. Bahkan sebetulnya ada 7, tapi yang satu kami tidak selalu masukkan. Ada 6 PGI, PGPI, PGLI, Bala Keselamatan, Baptis, Advent. Terus saja bertambah saudara sinode-sinode ini, tanpa menjadi garam dan terang. Kenapa? Sibuk memperkaya sendiri, sibuk membesarkan sendiri. PGI harus besar, PGLI harus besar, Bala Keselamatan harus besar. Sibuk sendiri, tidak pernah memperhatikan kota. Betul? Betul atau betul? Sudah tahu PGI? Apa tuh Pak Tony? Yang manis-manis, yang asap-asapnya? Bukan Bapak Ibu. Itu perkumpulan orang Kristen. Ya. Ini tidak jadi dampak. Nah, mengapa gereja, mengapa perkumpulan, mengapa sinode atau aras bagaikan tulang kering yang berserakan? Kenapa, saudara? Padahal panggilan kita adalah tetap, ya. Panggilan kita ini, Bapak Ibu, ya. Demikianlah katanya Matius 5 ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sementara kalau semua sibuk dan kesibukannya di gereja, sibuk dengan perkumpulannya sendiri, bagaimana terang ini akan dirasakan? Bagaimana garam akan dirasakan? Bagaimana terang akan dilihat? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Betul? 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 Amin, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu ini kasihan, hidup yang bermakna adalah apa? Identitas setiap orang yang mengaku imannya kepada Kristus. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupanmu adalah harusnya berbeda. Nanti kita akan lihat ya selanjutnya.
perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita haruslah Bapak Ibu nampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Kita harus menghasilkan buah pertobatan, yaitu hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saudara siap menjadi berkat bagi sesama? Amin. Amin. Ya. Sesama yang mana? Di rumah sendiri dulu. Buat suami, buat pasanganmu, buat istri, buat anak-anak. Ya, perubahan hidup, saudara. Ya, harus terjadi. Nah, untuk menjadi berkat dalam konteks ayat yang tadi kita sudah baca, kita harus memperlakukan beberapa hal. Yang pertama, hidup menjadi garam dunia. Katakan ke sebelahnya, hidup menjadi garam dunia. Hidup menjadi garam. Nah, puji Tuhan. Matius 5 ayat 13 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Aduh, saya nggak mau terjadi begini. Ya, saya tidak mau terjadi begini. Ya, tapi kita harus dirasakan. Ya, saya bersyukur juga di rumah saya ada hidroponik. Tadi saya sudah juga saksikan, ya, lebih besar dari Ibu Gembala, Bapak Ibu. Ya, saya punya 250 titik dan setiap bulannya pasti panen. Ya, saya bisa jual, tapi saya pikir kenapa mesti dijual ya? Kenapa tidak menjadi berkat? Gitu. Amin. Ya, hanya itu yang dirasakan. Oh, itu Pak Pendeta bikin hidroponik, selalu bagi-bagikan ke tetangga, kiri kanan, semuanya. Sampai saya satu gang itu saya kirim. Mereka tahu, mereka merasakan. Ya, inilah hidup yang menjadi garam. Ya, hidup menjadi garam dunia, Bapak. Manfaat garam selain untuk membuat sesuatu yang tawar menjadi ada rasanya, juga sebagai bahan pengawet makanan, dapat membunuh kuman, mencegah pembusukan. Ini fungsi garam, saudara. Dan saya percaya saudara tahu, saudara. Ya. Satu panci kalau saudara bikin sayur kan hanya dengan garam sedikit, saudara. Jadi sebetulnya anak Tuhan itu sangat luar biasa, hanya satu orang, saudara. Dari ujung ke ujung mereka tahu, oh iya ada Pak Pendeta Tony. Bager, unggal pulang, unggal panen dikirim. Ada pagoda, ada pakcoy, ada apa gitu, saudara. Ya. Apa mereka tidak mengharapkan dari saya? Enggak, saudara. Tapi saya melakukan itu. Supaya saya menjadi garam, saudara. Ya, nanti saudara lihat, ini perubahan ya, perubahan. Artinya keberadaan kita di tengah-tengah dunia atau masyarakat haruslah dapat memberi rasa bagi dunia yang sedang tawar ini, saudara. Ya kan? Ketahanan pangan gitu, saudara. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat Sakeus ini, saudara, ya, Sakeus ini kan orang saudara tahu ya, jadi ceritanya pemungut cukai. Saudara. Kalau kita baca di Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini lihat, perubahan bertemu dengan Yesus, ya, perubahan bertemu dengan Yesus ini yang terjadi. Dulu pelit mungkin saudara, tapi dia katakan setengah dari milikku. Apa katanya? Akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang keperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Lihat, saudara. Pertemuan dengan Yesus harusnya mengubah kehidupan saudara. Amin. 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 Ada yang mau mengaku pelit? Nggak ada, saudara ya. Nah, saudara mau berubah, saudara. Oh iya, tuh anak Tuhan tuh nggak pelit. Ya. Nah, anak Tuhan tuh selalu memberi, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara sebagai orang Kristen dan sebagai sebuah gereja? Apakah keberadaan kita di tengah-tengah dunia, masyarakat dapat memberi rasa yang dapat menjadi berkat bagi semua orang? Ya. Rasa bagi dunia yang sedang tawar ini, saudara. Bisa nggak, saudara? Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah menjadi rahasia umum pada saat itu bila seorang pemungut cukai, ia memperkaya diri dengan memeras bangsanya sendiri atau dengan menggelapkan cukai. Ketidaksukaan masyarakat Yahudi atas Sakeus terletak pada apa? Pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai atau petugas pajak. Bagi masyarakat Yahudi, pemungut cukai adalah orang paling berdosa bagi Allah. Mereka suka memeras bangsanya sendiri. Mereka tidak pantas mendapat pengampunan dan keselamatan Allah. Tidak heran ketika Yesus mengatakan akan bertemu dan menginap di rumah Sakeus, secara spontan masyarakat Yahudi mencibir Sakeus dan Yesus. Saya berharap keberadaan gereja ini di Sumbersari, ya, di Babakan Ciparai lah minimal. Saya tidak tahu kelurahan masuk kelurahan mana.
akan jadi berkat. Dan saya percaya Pak Hussein tidak bisa mengerjakan sendiri, Pak Hendri tidak bisa mengerjakan sendiri, Pak Christian tidak bisa mengerjakan sendiri. Harus sama-sama. Amin. Kalau kita berdampak bagi lingkungan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya gereja ini pasti akan dijagai bukan oleh Pak Hussein. Kita percaya perlindungan itu ada dari Tuhan. Amin. Tapi lingkungan, saudara-saudara banyak dengar gereja tiba-tiba ditutup gitu kan. Betul? Saudara pernah dengar itu? Sering? Kenapa? Karena tidak berdampak bagi masyarakat. Setelah ada sumber sari nggak ada apa-apa tuh. Ya, malah bikin macet di depan mungkin. Malah bikin kotor mungkin di depan. Maaf saya nyinggung ke Pak Gemalanya nih. Gitu ya. Jadi mari kita dirasakan, oh kehadiran Sumber Sari, GBI Sumber Sari, kehadiran jemaat di sini berdampak. Ya, amin. 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 Ya, nanti ini Pak Christian bagian misi dan penginjilan nih harus bergerak ya. Yang kedua, saudara, selain menjadi garam, yang kedua, saudara harus menjadi terang dunia. Ya, Matius 5 ayat 14 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, Bapak Ibu. Ya, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ada perbedaannya, saudara. Ya, Gus Dur itu katakan apa? Orang Kristen jangan ditindas. Jangan dijepit. Ketika dijepit dia akan melejit. Waduh, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa dari Gus Dur, saudara. Iya kan? Saudara, itu pengakuan. Pengakuan yang sangat luar biasa dari seorang Gus Dur, presiden kita, saudara. Ada presiden keberapa? Ada yang tahu? Nanti hadiahnya ambil dari gembala. Ya. Orang harus mengakui, pokoknya saya orang Kristen enggak salah. Ya, aduh gimana ada orang Kristen jadi ngari riweuh gitu, saudara. Ada gereja jadi riweuh gitu, saudara. Ya kan? Jangan lupa, saudara, setiap ada gereja akan jadi berkat, saudara. Parkir banyak. Betul nggak? Saudara di sini bayar parkir berapa? 2.000 kah, 5.000 kah? Oh, di sini udah ada ininya ya, sudah ada jamnya ya, saudara. Saya selalu kalau di gereja saya itu nggak ada jamnya kan. Saya ngomong, ayo kasih 5.000 minimal supaya jadi berkat, betul? Betul nggak? Dijagain saudara sama tukang parkir pasti gereja. Ya, saya pernah dipenin 7 tahun, satpamnya baik-baik ke saya. Kalau ada pemeriksaan baik-baikin juga ke saya, saudara. Ke gereja, di gereja baik pak. Karena saya ngomong waktu itu masih 2007 sampai 2014. Parkir masih baru 1.000, saya ngomong kasih 2.000. Mobil kasih 5.000. Kenapa? Kita dirasakan. Betul? Ya kan? Kita menjadi terang, Bapak Ibu. Yesus adalah sumber cahaya, menjadi terang dunia. Berarti kita apa? Mempresentasikan sikap hidup kita, saudara. Mempresentasikan sikap hidup kita mengikuti teladan Yesus. Orang Kristen tidak seharusnya menarik diri dari dunia ini atau juga menyembunyikan terangnya di bawah gantang, karena dunia sedang dilanda kegelapan dan memerlukan terang. Saudara diperlukan. Amin. Amin. Betapa luar biasanya. Terang Kristus harus bersinar melalui kehidupan kita. Ya. Ini saudara ya. Yohanes 4 ayat 39 ini mengenai perempuan Samaria yang sedang mencari air, saudara. Bertemu dengan Yesus yang adalah mata air, ya, sumber mata air, saudara. Dan ketika ada pertemuan perempuan Samaria dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Tapi perubahan itu bukan untuk dirinya sendiri, saudara. Dia datang di sumur itu untuk mencari air. Ya, tapi ketika bertemu dengan Yesus yang adalah mata air sendiri, saudara, dia kemudian mendapatkan itu, saudara. Dan akhirnya dia tidak untuk sendiri, saudara. Dia buru-buru pulang ke kotanya. Dia mengatakan, di sana ada Yesus, sumber mata air, sumber kehidupan itu. Satu kota diselamatkan, saudara. Kenapa? Karena ada terang Yesus hidup melalui perempuan ini, saudara. Amin, saudara. Amin. Perempuan Samaria yang telah bertemu dan mengenal Mesias itu meninggalkan tempayannya seperti seorang yang tidak lagi memperdulikannya.
Ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ segera menyaksikan imannya. Ia tidak lagi merasa tidak berharga dan tidak berarti di dalam masyarakat. Padahal dia punya 5 suami. Dia tidak mempedulikan itu lagi, saudara. Ia tidak malu dan takut lagi berjumpa dengan orang banyak. Ia tidak merasa lagi perlu menghindari mereka. Perjumpaan dengan Mesias telah mengubah hidupnya. Perempuan itu sekarang telah menjadi manusia seutuhnya. Ia merasa bahwa ia harus menyampaikan kepada masyarakat tempat ia berada bahwa ia telah mengenal Mesias. Saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan? Amin. Saudara kalau meninggal saudara kemana? Ke surga pasti, saudara. Dan saudara harus saksikan ini. Di mana? Bukan di gereja ini saja, saudara, di sana, saudara. Di luar sana, di kegelapan itu, saudara perlu menyampaikan terang. Amin. Suatu saat, tadi saya belum kesaksian ini. Suatu saat, saya dulu di Babakan Sumur, di Kecamatan Sumur Bandung, Pak. Kami seringkali juga ada pertemuan-pertemuan. Dan saya bersyukur sebagai orang Kristen, saya pasti pertemuan 5 menit, 10 menit, seperempat jam saya pasti sudah hadir duluan. Atau setengah jam sudah hadir duluan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika dalam pertemuan itu, nggak apa-apa ya ini di YouTube ya, ada perwakilan dari MUI, ada perwakilan dari KUA, ada perwakilan dari Dewan Masjid. Karena ini pertemuan kecamatan Bapak Ibu. Ya kan? Ada yang lain-lain dari Satpol PP kumpul. Nah dalam pertemuan itu kebetulan hanya saya sendiri yang satu orang datang. Yang orang Kristen yang lain belum datang. Akhirnya salah satu dia tanya ke saya, Pak Tony, saya mau bertanya boleh nggak? Silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak saya tunda, nanti saya cari jawabannya, baru nanti saya sampaikan. Saya mau cuma tanya aja Pak Tony, kenapa ketika orang Kristen meninggal, kok bisa nyanyi-nyanyi? Betul apa betul? Ya kan? Kok nggak sedih sih Pak Tony? Kayaknya orang Kristen kaya-kayanya. Oh hebat. Betul saudara? Orang dunia tahu orang Kristen kaya. Pasti orang Kristen banyak asuransinya. Tuh lihat saudara ya. Betul saudara. Ini kan pengakuan. Kenapa ya Pak Tony? Kok mereka nggak pernah sedih? Malah nyanyi-nyanyi, malah gembira katanya. Hehehe ketawa katanya. Kayaknya itu ya Pak Tony ya. Atau syukur kayak mau punya istri kedua, mau punya suami yang kedua. Bukan itu. Saya mau sampaikan apa? Bapak Ibu bukan karena itu, bukan karena kaya, bukan karena punya asuransi banyak, bukan karena mau kawin lagi, bukan. Kami punya satu jaminan hidup kekal. Amin. Kapan saudara bisa berbicara itu? Kapan saya bisa bicara itu? Ketika saya bertemu dengan mereka, betul? Betul. Iya. Pak, Bu, kami orang Kristen punya keyakinan. Kapanpun kami meninggal, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Amin. Saudara mengakui itu, amin? Saudara lihat. Kita harus menyampaikan itu. Di mana? Di dunia yang penuh dengan kegelapan. Sampai akhirnya, oh gitu ya. Saya menyampaikan hanya Yesus jalan keselamatan. Betul, saudara? Saya sampaikan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Supaya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak mengalami binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saya sampaikan, dan itu kesempatan. Saudara mau menyampaikan itu? Nanti Pak Tony kalau udah suci, udah mulia. Saudara, kita ini perjalanan tetap harus menyampaikan seperti perempuan Samaria ini, dia punya keyakinan. Amin. Amin. Semua harus punya keyakinan. Aku pasti selamat. Ditebus oleh darah Yesus Kristus. Nanti kita akan melakukan perjamuan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, hidup yang bercahaya. Ya, jadi yang ketiga adalah hidup yang bercahaya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kehidupan saudara bukan hanya menjadi garam, bukan hanya menjadi terang, tapi hidup saudara hidup yang bercahaya. Amin. Ya, gelap boleh datang, tapi kita tetap bercahaya, betul? Persoalan boleh datang, tapi orang Kristen aku punya harapan. Harapan di dalam Yesus Kristus, amin. Betul? Saudara mengakui bahwa dia adalah Allah Yehova Jireh, amin. Amin. Dunia boleh resesi,
kita bersyukur Indonesia tidak mengalami resesi, betul? Semua karena ada doa-doa dari saudara. Dan saya percaya Allahku adalah Allah Yehova Jireh yang akan mencukupkan segala keperluan-keperluan kami. Saudara harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah Yehova Rafa. Jadi ketika saudara sakit, saudara bisa berkata, aku sakit, tapi aku percaya oleh bilurmu segala sakit penyakit disembuhkan. Amin. Hidup yang bercahaya. Matius 5 ayat 2, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya kan? Saudara tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara tetap memuji Tuhan. Saudara tetap berharap kepada Tuhan. Ya, supaya orang melihat. Kalau sama, buat apa saudara jadi orang Kristen? Saudara lihat ini ya. Ini sesuatu ya, hidup yang percaya adalah umat Kristen harus mampu menjadi pembimbing. Oh, lihat saudara, harus menjadi pembimbing. Bagaimana mungkin Pak Tony, saya juga punya persoalan. Saudara harus jadi tetap pembimbing. Harus mampu menuntun orang lain yang tersesat dan memberikan pengharapan, nasihat, serta motivasi bagi sesama. Saya aktif di kecamatan, saudara. Ya, saya bersyukur aktif di kecamatan Astana Anyar. Ada seorang ibu Kasih Ekbang, ekonomi pembangunan, dia sakit. Ketika saya datang ke Astana Anyar, dia katakan, Pak Tony, boleh saya minta bantu doa? Kenapa Bu? Saya sakit diduga kanker payudara. Boleh saya berdoa secara Kristen dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Silahkan, saya percaya bahwa orang Kristen doanya ampuh. Aduh, saudara, nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Haleluya, saudara. Itu kan diakui saya berdoa dalam nama Yesus. Dan saya bersyukur dia tidak mengalami operasi kanker. Betul? Siapa yang menyembuhkan? Bukan Pak Tony, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nggak setelah kamu ayana nono gering panggil Pak Tony, kita doa cina saudara. Saudara. Enak kan? Kita harus menuntun orang lain yang tersesat. Amin. Amin. Saudara siap? Saudara dipakai? Amin. Tapi jangan di sini saja, harus keluar melangkah. Ya, kenapa? Ada banyak orang di sekitar kita yang merasa dirinya tidak berharga. Ya. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi nanti kalau ada yang sakit Pak Husen, jangan panggil Pak Husen. Ya, berdoa sendiri. Amin. Nah, nggak apa-apa panggil Pak Husen lah ya, nggak apa-apa ya. Ekstrim. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Ini bicara siapa? Bicara soal Yusuf, saudara. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Saudara lihat. Firaun itu mengakui Yusuf penuh dengan roh Allah. Dan Yusuf itu dipimpin sangat luar biasa. Dari mulai rumah Potifar, ya kan? Ada masalah. Masuk di mana? Di penjara. Tetap jadi kepala, saudara. Ya kan? Karena roh Tuhan menyertai dia, saudara. Saudara percaya ada roh kudus di dalam kehidupan saudara? Amin. 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 Saudara percaya bahwa saudara akan dipakai oleh Tuhan? Amin. Amin, saudara. Ya. Kemudian saudara lihat, saudara, bahkan Firaun itu memberikan nama yang sangat luar biasa. Firaun memberi nama baru untuk menunjukkan wibawanya atas Yusuf. Ya, walaupun demikian nama itu juga menyatakan penghargaan, saudara. Penghargaan dari siapa? Dari Firaun. Dia dikasih nama. Namanya siapa? Safnat Pa'anya. Artinya apa? Pengungkap rahasia. Ada. Nggak setelah Edo Gering panggil Pak Tony, pasti sehat, pasti sembuh. Amin, saudara. Panggil Pak Christian, pasti sembuh. Pokoknya mah dalam nama Yesus, kalau Pak Tony sudah berdoa, enggak salah. Saudara. Amin. Saudara mau jadi berkat di masyarakat, amin? Ya. Saya berharap Bapak Ibu akan menjadi berkat ya. Jadi bagaimana hidup menjadi berkat bagi masyarakat? Yang pertama, hidup menjadi terang. Yang kedua, hidup menjadi terang dunia. Yang ketiga adalah hidup yang bercahaya. Amin. Saya izin promosi Pak Hussein ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melakukan Grid Bandung, saudara. Ya. Ini satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada gereja, saudara. Kita bersyukur gereja bisa bertemu dengan Pak Wali Kota, Pak Yana Mulyana, Wali Kota definitif. Dan kita mengajukan ini, kita akan buat satu kegerakan disebutnya Grid Bandung. Ya, kenapa Grid Bandung? Padahal dari awalnya saya hanya ingin melaksanakan World Clean Up Day tanggal 17 September. Yaitu hari kebersihan dunia, saudara. Saya sampaikan. Dan akhirnya kita bersyukur, kita berkembang, saudara. Kita berkembang bukan hanya untuk bersih-bersih kota, tapi kita akan memberkati kota. Ya. Kita akan
Nah, ini akan kita lakukan. Ya. Bebersih kota. Tanggal 13 Agustus besok kita akan bersih-bersih di mana? Di alun-alun. Bukan hanya bersih-bersih, saudara. Alun-alun kita akan doakan. Tuhan, aku mau ada perubahan di kota ini. Ya. Alun-alun ini sebagai pusat kota. Aku mau berubah. Di sini mungkin banyak hal-hal yang tidak senonoh mungkin ya. Tapi aku mau berubah. Aku minta dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun atas tempat ini. Betul? Braga kita akan doakan. Balai kota kita akan doakan. Kedago kita akan doakan. Bersih-bersih kota. Nanti puncaknya tanggal 17, saudara. Mudah-mudahan diperbolehkan di Tegalega. Kemudian Bapak Ibu yang kita akan lakukan juga bayar dengan sampah. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan minta supaya mereka mengumpulkan sampah. Sampahnya dus, kemudian juga botol-botol dari masyarakat, saudara. Beli apa? Nanti beli sembako. Kita akan kerjasama dengan Jogja Dep Store atau apapun lah, Yomat atau apa, kita sedang penjajakan. Ya, dan mereka siap. Nah, kemudian saudara bisa juga bantu, mereka bisa membeli pakaian layak pakai. Jadi nanti Bapak Ibu boleh di tempat ini, Pak Hendria, Pak Christian, Pak Husen, kumpulkan baju yang layak pakai, yang sudah bersih, sudah disetrika, udah beres lah gitu kan, tidak usah panitia yang mengerjakan lagi. Pakaian layak pakai, kemudian tas layak pakai, kemudian sepatu layak pakai. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di GUP. Ya, nanti Pak Husen bisa hubungi saya ya. Pokoknya yang di sini kumpulkan aja semua. Nanti mereka akan bayar pakai sampah. Kita kasih voucher. Ini harganya kira-kira berapa, saudara? Kita akan kasih harga murah. Ya, supaya gereja menjadi berkat. Amin. Amin. Saudara siap ya? Banyak mungkin baju-baju yang ini udah ketinggalan zaman gitu kan. Udah tidak up to date lagi modelnya gitu, saudara. Saudara kumpulkan, cuci, bersih. Masukin ke laundry atau cuci sendiri. Nanti kumpulkan di sini. Kita akan kumpulkan menjadi berkat. Ya, kemudian juga kita akan melakukan vaksinasi nanti 23. Kita berharap ini akan dilaksanakan di Balai Kota. Ya, tanggal 23 dan tanggal 24 pun kita akan mengadakan pemeriksaan kesehatan, saudara. Saudara siap ikut serta, amin? Jadi silahkan kumpulkan di sini. Kalau saudara, saya nggak punya pakaian layak, saya mau dana, silahkan kumpulkan di sini. Nanti Pak Hussein pasti akan serahkan itu ya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan ya. Nanti kita juga akan melaksanakan 1 juta merah putih, bukan 1 juta bendera, saudara. Jadi saya berharap Bapak Ibu di rumah pasang bendera ya, siap? Merah putihkan kota Bandung ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena panggilan-Mu tetap buat kami Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi masyarakat Tuhan. Tuhan tolong supaya hidup kami menjadi garam dunia yang bisa dirasakan, menjadi terang dunia yang bisa dilihat, dan hidup yang bercahaya Tuhan. Sehingga kehadiran kami pun dimanapun Tuhan, kami tetap akan diminta Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati GBI Sumbersari ini, berkati Pak Hussein sebagai gembala, seluruh pengurus pengerja, dan seluruh jemaat Tuhan, supaya Engkau memakai mereka menjadi alat Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin.